Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang informasi guru dan tunjangan, tips dan trik komputer, serta tips Android. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup menarik dan sekaligus bermanfaat buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Adapun judul video admin di sini adalah 3 jenis penghasilan guru honorer melalui validasi sistem Dapodik. Jadi perlu teman pahami bahwa teman-teman guru honorer yang terdata di aplikasi Dapodik itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan 3 jenis penghasilan atau 3 jenis tunjangan guru honorer. Nah, jika nantinya sistem memvalidasi data teman-teman dan data teman-teman itu valid atau teman-teman memenuhi persyaratan utamanya itu terdaftar Dapodik dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku, maka teman-teman tidak menutup kemungkinan berpeluang besar untuk mendapatkan 3 jenis penghasilan guru atau 3 jenis tunjangan guru honorer di tahun 2021 melalui validasi sistem Dapodik. Seperti itu ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke videonya. Kira-kira 3 tunjangan atau 3 penghasilan guru honorer yang mana saja? Yang pertama itu teman-teman adalah tunjangan profesi guru bukan PNS. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi. Salah satu bentuk kesejahteraan pemerintah atau Kemendikbud kepada teman-teman guru honorer adalah adanya tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi guru. Itu berlaku juga untuk guru bukan PNS. Jadi perlu teman pahami bahwa bukan cuma PNS saja yang diberikan tunjangan profesi, tetapi juga itu berlaku kepada teman-teman guru non PNS ataupun guru honorer. Namun di sini teman-teman tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke persyaratannya. Nah, di sini dasar hukum atau landasan kita membahas konten ini tentang tunjangan profesi guru bukan PNS itu adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi ini aturan masih berlaku sampai sekarang teman-teman, dan ini menaungi tunjangan khusus dan tunjangan profesi bagi teman-teman guru honorer atau guru bukan PNS. Jadi itu dibahas di Peraturan Sekjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020. Jadi ini dasar hukum kita, dan tentunya ketika kita berdasarkan dasar hukum yang kuat, maka kita akan terjauh dari yang namanya berita hoax, teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini untuk kriteria penerima tunjangan profesi berdasarkan aturan Sekjen tadi itu, bahwa guru bukan PNS penerima tunjangan profesi itu harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama teman-teman adalah berstatus sebagai guru tetap yayasan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau guru bukan PNS di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang tercatat pada data pokok pendidikan. Jadi teman-teman guru honorer itu jika berada sebagai guru swasta berarti atau guru tetap yayasan berarti itu diselenggarakan oleh masyarakat, atau guru bukan PNS itu di satuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dan tentunya teman-teman guru honorer itu wajib terdaftar di Dapodik. Kemudian aturan kedua atau kriteria kedua teman-teman untuk menerima tunjangan profesi adalah bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, maksudnya di sini bagi teman-teman guru honorer itu harus memiliki SK Bupati atau SK Kepala Daerah, dan bagi teman-teman guru yayasan, guru tetap yayasan itu wajib memiliki SK Guru Tetap Yayasan. Seperti itu ya, untuk bisa ikut PPG dalam rangka mendapatkan sertifikat pendidik sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi. Jadi teman-teman guru honorer itu wajib terdata di Dapodik dengan status pemilik SK Kepala Daerah. Seperti itu ya. Karena di sini ada pembuktiannya di poin 2. Seperti itu untuk kriteria penerima tunjangan profesi. Seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga adalah teman-teman guru harus aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran, guru kelas, atau aktif membimbing sebagai guru bimbingan konseling, guru teknologi informatika dan komunikasi pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki. Artinya teman-teman ketika sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka sertifikat pendidik itu harus digunakan sebagaimana mestinya atau sesuai dengan linearitasnya. Misalnya jika teman-teman memiliki sertifikat guru pendidik guru kelas, maka teman-teman harus mengajar sebagai guru kelas SD dan seterusnya, seperti itu ya. Berarti teman-teman harus aktif mengajar dan itu terbukti terdata di sistem Dapodik yang selama ini selalu disinkron atau dikirim oleh teman-teman operator sekolah. Seperti itu ya.
Kemudian yang keempat adalah memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik. Seperti itu. Jadi teman-teman memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan mapel yang diampu. Itu tadi ya, misalkan teman-teman adalah S1 Bahasa Indonesia, kemudian memiliki sertifikat pendidik 027 atau guru kelas, berarti teman-teman wajib mengajar sebagai guru kelas SD, seperti itu. Jadi memiliki satu sertifikat pendidik. Kemudian berikutnya adalah yang poin 5, memiliki nomor registrasi guru NRG yang diterbitkan oleh kementerian. Jadi tentunya ketika teman-teman sudah masuk sebagai calon penerima tunjangan profesi, teman-teman sudah memiliki sertifikat pendidik. Ketika operator sekolah melakukan sinkronisasi data sertifikat pendidik teman-teman, maka operator dinas akan memasukkan data teman-teman ke aplikasi SIM tunjangan. Nah, di aplikasi SIM tunjangan nantilah akan muncul nomor registrasi guru atau NRG, seperti itu. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang ingin mengecek NRG-nya, tentunya bisa menghubungi operator dinas tunjangan atau operator Sintum, seperti itu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kemudian untuk besaran tunjangan profesi bagi guru bukan PNS diberikan dengan besaran sebagai berikut. Jadi di sini ada dua ketentuan teman-teman untuk penerima tunjangan profesi guru bukan PNS. Yang pertama itu adalah bagian telah memiliki SK in passing. Nah, ini ada SK in passing atau penyetaraan itu diberikan setara gaji pokok PNS. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memiliki SK in passing, berarti tunjangan profesi yang teman-teman miliki itu setara dengan gaji pokok PNS. Luar biasa sekali ya. Kemudian bagi poin B, bagi yang belum memiliki SK in passing, jadi bagi teman-teman guru honorer umum ya yang belum memiliki SK in passing, itu diberikan 1,5 juta per setiap bulan. Berarti dalam satu bulan, dalam satu triwulan itu mendapatkan 4,5 juta. Tentunya besaran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu teman-teman dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti itu ya. Jadi di sini ada dua kategori guru yang bisa menerima tunjangan profesi dengan besaran berbeda. Yang pertama yang memiliki SK in passing setara dengan gaji pokok PNS, dan yang belum memiliki SK in passing itu 4,5 juta per triwulan. Seperti itu untuk tunjangan profesi. Kemudian kita lanjut untuk tahap penyalurannya kira-kira bagaimana. Untuk tahap penyalurannya, tahap penyaluran tunjangan profesi ini kita singkat saja dulu teman-teman ya, bahwa itu melalui pemutakhiran data Dapodik. Itu yang admin bilang tadi. Teman-teman itu selalu berpeluang untuk mendapatkan tunjangan profesi melalui PPG jika teman-teman ini sudah terdata di aplikasi Dapodik. Di sini dijelaskan pemutakhiran data pada Dapodik, guru bukan PNS itu didampingi operator sekolah menginput dan memperbaharui data guru bukan PNS dengan benar ya, seperti itu melalui aplikasi Dapodik. Nah, kira-kira data guru yang mana yang harus diperbaiki? Yang pertama data sekolah induk, beban kerja, golongan bagi guru bukan PNS yang sudah disetarakan, kemudian masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian, apakah PNS atau bukan PNS. Itu semua data-data teman-teman guru honorer yang harus divalidkan oleh teman-teman operator. Tentunya teman-teman guru itu harus mendampingi operator sekolah menginput data teman-teman agar tidak terjadi kesalahan ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penghasilan atau tunjangan yang kedua. Tunjangan yang kedua teman-teman adalah tunjangan khusus guru bukan PNS. Ini sudah sering kita bahas tapi tidak apa-apa kita bahas lagi. Tunjangan khusus guru bukan PNS itu diberikan kepada teman-teman guru honorer yang mengabdikan diri di sekolah tertinggal. Dan pertanyaannya sekarang, dasar hukumnya apa? Tentunya dasar hukumnya di sini teman-teman adalah peraturan ini. Lagi-lagi peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan pegawai negeri sipil. Jadi memang sudah ada aturan resminya teman-teman ya. Jadi kita terhindar dari informasi bohong seperti itu. Oke, kita lanjut untuk aturan-aturan tunjangan khusus yang mana. Nah, di sini tunjangan khusus ya. Di sini admin sudah ringkas untuk kriterianya. Teman-teman silakan perhatikan. Tunjangan khusus itu diberikan kepada guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus. Nah, maksudnya daerah khusus ini daerahnya ini ditetapkan oleh menteri dengan kriteria. Yang pertama ada 3 kriteria utama. Yang pertama, jumlah penerima tunjangan khusus pada satuan pendidikan tidak melebihi kebutuhan guru dan kepala sekolah ideal pada satuan pendidikan tersebut. Kemudian bagian B adalah daerah khusus merupakan desa sangat tertinggal teman-teman ya, dan itu berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kemendes PDTT dan data dari kementerian. Jadi ada 2 kementerian yang menangani daerah khusus ini untuk mendapatkan tunjangan khusus. Yang pertama Kemendes dengan Kemendikbud.
Jadi Kemendes itu mendata kriteria-kriteria daerah khusus, kemudian Kemendikbud mungkin mendata guru-guru yang akan mendapatkan tunjangan khusus seperti itu. Kemudian kriteria yang ketiga adalah guru bukan PNS yang menerima tunjangan khusus juga dapat ditentukan berdasarkan kepentingan nasional, teman-teman ya. Jadi ada kepentingan nasional sehingga teman-teman bisa mendapatkan tunjangan khusus. Kita lanjut. Kemudian berikutnya adalah teman-teman memiliki NUPTK. Lagi-lagi ini persyaratan utama teman-teman ya. Untuk mendapatkan tunjangan khusus itu tentunya teman-teman itu harus terdata di Dapodik ya, atau memiliki NUPTK. Kemudian yang ketiga adalah memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kewenangannya. Jadi ini ada semacam SK penugasan khusus teman-teman ya, untuk teman-teman yang masuk kategori mengabdi di daerah tertinggal yang sudah ditentukan oleh Kemendes dan Kemendikbud untuk mendapatkan tunjangan khusus. Jadi ada SK penugasan mengajar, itu mungkin diberikan langsung dari kepala daerah atau kepala dinas pendidikan, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Untuk besaran tunjangannya kira-kira berapa? Untuk besaran tunjangannya ini hampir sama ya dengan tunjangan profesi guru bukan PNS. Jadi juga terbagi dua kategori. Yang pertama, guru bukan PNS yang telah memiliki SK Impasing lagi-lagi diberikan tunjangan khusus itu setara dengan gaji pokok PNS dengan masa kerja golongan ruang yang sama setiap bulan. Ini sebenarnya banyak sekali ya penghasilan guru honorer jika memenuhi syarat di server Dapodikdas dari usulan sistem Dapodik ya, seperti itu. Kemudian bagian B adalah bagi guru bukan PNS yang belum memiliki SK Impasing atau kesetaraan, itu diberikan 1,5 juta per bulan teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer umum yang dalam artian tidak memiliki SK Impasing dan mengabdi di daerah terpencil tetapi memenuhi syarat sebagaimana yang admin katakan tadi, itu berhak mendapatkan 1,5 juta per bulan atau 4,5 juta per triwulan, seperti itu. Jadi memang ada dua kategori penerima tunjangan khusus, guru Impasing dengan guru bukan Impasing, dan besarannya hampir sama dengan tunjangan profesi guru berdasarkan aturan Persekjen ini yang masih berlaku sampai sekarang. Nah tentunya besaran tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 itu tetap teman-teman ya dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi seperti itu untuk besaran tunjangan khusus. Oke, kita lanjut. Untuk yang ketiga adalah tahapan penyaluran tunjangan khusus. Jadi di sini ada tahapannya teman-teman ya. Jadi tunjangan khusus itu ada tahapannya, ada 3 tahapan. Jadi lagi-lagi itu teman-teman itu berdasarkan data Dapodik ya. Jadi lagi-lagi Dapodik ini memegang peranan penting. Jadi setiap tunjangan dari Kemendikbud itu selalu dikaitkan atau terkoneksi dengan data Dapodik. Makanya admin katakan perbaiki dan validasi data Dapodik teman-teman bersama dengan operator sekolah. Nah untuk tahapan penyaluran tunjangan khusus itu ada 3 yang utama. Yang pertama, data yang digunakan itu berdasarkan Dapodik yang bersumber dari sekolah. Jadi teman-teman harus memperbaiki betul-betul data Dapodik teman-teman. Kemudian data dijamin kebenarannya oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan surat pertanggungjawaban mutlak. Kemudian Direktorat Jenderal melakukan penarikan data dari Dapodik pada bulan Maret untuk pembayaran tunjangan khusus semester 1 dan bulan September untuk pembayaran tunjangan khusus semester 2 setiap tahun berjalan. Bahkan di sini memang sudah ada ketentuan kapan bulan pembayaran atau berapa semester pembayaran untuk tunjangan khusus dalam 1 tahun berjalan. Seperti itu teman-teman ya, memang sudah ditentukan di aturan ini. Jadi teman-teman harus betul-betul memahami ya, seperti itu. Kemudian penghasilan atau pendapatan yang lain yang itu adalah honorium dana BOS tahun 2021. Tentunya di sini bagi teman-teman guru honorer yang belum mengantongi sertifikat pendidik itu berhak mendapatkan honorium dana BOS tahun 2021 jika memenuhi kriteria yang terdapat di Juknis BOS. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, dasar hukum kita teman-teman adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Jadi ada juknisnya ya. Ini Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler. Jadi ini dasar hukum kita untuk membahas honor guru honorer di dana BOS. Oke, kita lanjut. Sedikit lagi teman-teman ya. Ini sudah 14 menit. Jadi di sini di pasal 13 itu ada beberapa kriteria bagi teman-teman untuk menerima dana BOS. Di sini dijelaskan di pasal 13 ayat 1, pembayaran honor sebagaimana dimaksud dalam pasal 12
ayat 1 huruf I1 digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Jadi ini aturan resminya teman-temannya, bisa digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS untuk pembayaran honorer guru honorer. Namun di sini tetap disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, karena sekolah itu tentunya banyak kebutuhan-kebutuhan yang juga harus dipenuhi seperti itu. Kemudian yang lebih utama di sini adalah teman-teman harus mengetahui kira-kira kriteria guru yang akan mendapatkan honorium. Yang pertama itu berstatus bukan aparatur sipil negara, berarti yang PNS tidak berhak lagi mendapatkan insentif dana BOS. Kemudian teman-teman guru honorer wajib tercatat di Dapodik. Nah, lagi-lagi Dapodik menjadi salah satu barometer bagi teman-teman untuk mendapatkan tunjangan di naungan Kemendikbud. Itu tentunya teman-teman harus tercatat di Dapodik. Ini resmi teman-teman ya. Jadi ini resmi. Kemudian kita lanjut. Berikutnya adalah memiliki NUPTK. Nah, tentunya teman-teman guru honorer wajib memiliki NUPTK, dan tentunya yang keempat adalah belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang sudah memiliki tunjangan profesi itu sudah tidak boleh lagi menerima insentif dana BOS. Jadi untuk insentif dana BOS itu sendiri diperuntukkan untuk teman-teman guru honorer yang belum menerima tunjangan profesi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.